Oke, izin sebelum Bapak izin mengenal diri. Nama saya Muhammad Bonren Kali. Dengan NPM 2455616. Di sini saya dari kelas struktur data ingin menjelaskan terkait soal debit orientation, time complexion, analisis pada fungsi-fungsi N, 01, 00N, dan lain-lain. Dan sebelum saya masuk penjelasan, saya ingin menjelaskan apa itu time complexity analysis. Jadi ini adalah suatu algoritma matematika untuk mengukur suatu besaran eksekusi waktu dan juga input ya. Dengan notasi inputnya itu N. Jadi seberapa besar N itu akan mempengaruhi eksekusi waktu pada pemrosesan waktunya berjalan. Seperti itu. Nah, sebelumnya izin Pak, eh, jika suara saya masih seperti ini karena masih belum fit badan untuk eh, beraktivitas. Jadi saya akan menjelaskan semampunya. Terus lanjut mungkin kita bisa langsung menjelaskan. Jadi di 1, 2, 3 ini ada input IO string, include CMAT, dan juga ada include IOMAN IP. Nah yang pertama ini ada include IO string, kita mencari library dari input output. Dua ini ada kita memanggil fungsi matematika ya. Yang tiga ini kita memanggil apa ya? Kayak fungsi lebar dan panjang kolom dan baris. Jadi dia bisa seperti ini. Yang set W ini pemanggilan dari fungsi Riemann IP. Nah, kita langsung masuk ke baris 6. Baris 6 ini long long faktorial INTN, long long result dengan satu, terus pengulangan per integer I, sama satu I kurang dari sambungan N, itu I harus bertambah, resultnya dikalikan dengan I. Nah, mengembalikan hasil lalu di baris 10. Ini gunanya untuk faktorial, Pak. Kita tahu kalau misalnya kita menaruhkan input 5 di N, berarti kan dia 5 faktorial. Dan 5 faktorial ini kan rumusnya dia berjalan terus ke satu. Jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali satu. Habis, begitu pula juga dengan apapun masukan inputan N-nya. Nah, terus lanjut kita masuk ke baris 13 itu kita buat kelas mainnya integer. Dan juga ini kita see out ini untuk kata kiri. Nah, satu ini untuk lebar kolom 5 notasi n. Dan juga untuk yang 8 1818 ini untuk nilai konstanta 01 dan juga 0n. Ini set 12 ini untuk 0 log n, 0 log n. Terus juga 115 ini 15 ini untuk 0 n log n dan seterusnya ini untuk n pangkat 2 10, 2 pangkat n 10 dan n faktorial 12 lagi di n lain tutup. Terus yang baris kedua 5 ini tidak perlu digubris karena ini hanya untuk sebagai garis ya. Sen line untuk batas saja biar rapi. Terus ini juga ada pengulangan lagi. Nah, for integer int n sama 1, n kurang dari sama dengan 10, n terus bertambah. Ini maksudnya jadi n dari 1 sampai 10 adalah input ukuran data. Di sini untuk menampilkan n, si out left as-nya untuk pengambilan n, dan juga untuk 18 ini untuk 01 ya, yang dimana selalu konstan. Terus juga ini yang n ini untuk yang linear. Nah, kalau yang fix spreadsheet ini dia untuk log basis 2. Nah, set precision ini itu dua angka di belakang koma. Nah, kalau set 115 ini itu untuk n, log n, yang juga untuk memanggil n pangkat 2 ya, n kali n pangkat 2. Dan ini long long pow 2 pangkat n ini yang 2 pangkat n. Dan juga terakhir itu ada faktorial n ya, kita memanggil fungsi dari faktorial. Terus kita kembalikan nol. Nah, sekarang kita akan menjelaskan daripada outputnya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk notasi input yang diberikan. Nah, kalau dari input yang 01 ini dia konstanta ya, dia satu terus. Makanya kalau berdasarkan grafik nanti dia akan selalu stabil, dia rata gitu ya. Nah, terus kalau untuk 0n ini dia tergantung sesuai dengan jumlah inputan, dia masih stabil, linear, tapi dia masih menaik ya. Dia tidak seperti stabil 01 karena di 01 konstanta dan 0n dia bergantung dengan jumlah input. Kita masukin inputnya dari 1 sampai 10, jadi dia berubah sesuai dengan input. Terus nolog n ini juga sesuai dengan perhitungan. Terus lanjut ke n log n dan juga n pangkat 2. Kita bisa lihat ya. 5 kali 5 25 dan juga seterusnya 100. Terus 2 pangkat n juga. Di sini.
bisa kita lihat kalau yang di faktorial itu dia makin besar dan berarti eksekusinya itu dia makin panjang. Nah, kalau untuk di C++ sendiri itu tidak ada tampilan grafik ya, jadi kita bakal langsung ke Python aja. Nah, ke Python di sini saya akan menjelaskan sedikit lagi mungkin ya terkait program-program pada Python. Nah, kalau yang di baris pertama dan kedua ini kita tahu kalau untuk membuat library ya sama seperti C++ tadi untuk membuat grafik. Dan kalau untuk math ini kita untuk memanggil fungsi matematika. Kalau yang Matplotlib Pilot ini untuk manggil grafik yang di luar grafik. Nah, di sini kita ada baris keempat n sama dengan list range 1 sampai 10. Itu untuk membuat list ini array itu 1 sampai dengan 9. Nah, terus pengaruh ke output ini sebenarnya sumbu X ya di horizontalnya. Ini kita bakal menentukan seberapa besar sebenarnya range ataupun ukuran daripada jumlah input. Nah, terus kita masuk ke plot. Nah, ini PLT ini untuk menampilkan grafiknya semua ini dan juga di sini ada plot. Nah, di sini nih untuk menghasilkan ya satu len and label yang satu untuk menghasilkan em, nilai konstanta seperti 111. Jadi garis datar yang konstan. Itu menunjukkan bahwa 01 itu tidak berubah walaupun n naik. Nah, terus lanjut ke PLT plot and label 0 n ini dia nilainya sama n. Jadi ini garis lurus naik menunjukkan variabel linear. Jadi ini untuk yang 0n. Yang seperti tadi yang kedua terus lanjut yang 0 log n, ini rumus untuk yang 0 log n, matlog 2i for i in n. Terus juga ini untuk yang n log n, ini juga yang untuk n pangkat 2, ini kali 2 for i in. Ini terus yang 2, maaf ya, untuk i in label 2 pangkat n. Terus yang juga ada terakhir, yang faktorial. Jadi dia mengambil fungsi matematika faktorial untuk i dalam n. Nah, terus di sini kita membuat skala log. Skala lognya itu mengubah sumbunya menjadi logaritmik ya. Nah, ini sebenarnya penting ya. Kenapa? Karena nol ini akan sangat berpengaruh pada grafik. Nah, kita tahu bahwasannya di 0,2n dan 0,n faktorial ini kan akan sangat panjang ya, besar. Jadi, eh, sehingga nanti memudahkan visualisasi di grafiknya. Karena kalau tanpa ini ntar dia menjomplang banget sehingga fungsi-fungsi yang lain seperti log n, 0n, dan juga 01 yang konstanta itu dia terlihat sama di bawah. Jadi perhitungan grafik itu tuh paling bawah mereka tuh kayak datar gitu. Nah, terus untuk PLT Legend ini untuk menampilkan ya di depan label tiap garis. Nah, terus ini untuk title ini saya menamakan ini nama saya sendiri. Terus ini untuk yang X ya, ataupun di bawah ya itu jumlah N. Terus yang label itu waktu eksekusi yang Y. Terus ini untuk membuat grafiknya lebih bagus dan juga PLT Zone untuk menampilkan grafiknya. Tanpa coba kita run aja. Oh, bisa. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwasannya em, untuk daripada 01 sendiri tadi yang konstanta dia akan selalu stabil lah dari sini satu dan juga untuk yang oranye ini itu dia untuk pangkat input ya N. Jadi dia itu akan bertahap ya naiknya dari tidak.
Dia akan bertahan 1, 2, 3 ke 9. Terus untuk yang lock N ini juga stabil lock N. Dia bertahap juga mesinnya pertumbuhannya. Dan sudah agak melonjak itu ketika udah N lock N, terus N pangkat 2 yang pasti N pangkat 2 itu karena dia semakin besar inputannya, kalian juga semakin lebih hasilnya. Terus yang coklat, coklat ini ada 2 pangkat N, ini juga dia menjomplang yang waktu eksekusinya. Dan terakhir tuh N faktorial ya. Nah, N faktorial ini sangat benar-benar berpengaruh. Kenapa? Karena ya N faktorial kan dia hasil perkaliannya juga besar dan itu mempengaruhi waktu eksekusi yang menjolak. Nah, sehingga dia benar-benar signifikan untuk atasnya. Nah, ini bisa kita buktikan eh, ketika kita mencari data-data ya. Nah, jadi memang urutannya itu adalah dari yang 01 ataupun konstanta log n, terus langsung ke yang ada input 0n, terus n log n, n pangkat 2, 2 pangkat n, dan juga yang n faktorial ya. Ini kelihatan nggak ya? Kalau dari nah, jadi memang yang paling aman itu ada di 0 log n dan 01. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Nah,